Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali Bu Ani masih bisa membersamai kalian dalam belajar PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Buat kalian yang sekarang duduk di kelas 6 dengan materi mendaur ulang sampah organik. Selamat belajar. Sampah di lingkungan sekitar kita. Sampah adalah segala macam buangan yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Dalam kegiatan sehari-hari, kita pasti menghasilkan sampah. Dimulai dari kegiatan pagi hari saat kita sarapan hingga kegiatan di malam hari. Sampah yang kita hasilkan sangat bermacam-macam. Seluruh benda yang kita gunakan jika sudah tidak terpakai, pada akhirnya akan menjadi sampah. Jenis sampah. Secara umum, sampah yang kita hasilkan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah hancur karena terurai oleh mikroba tanah. Contohnya adalah sayuran, sisa roti, sisa makanan, buah beserta kulitnya, bubuk teh dan kopi, kulit telur, dan sampah kebun. Sampah non-organik adalah sampah yang sulit diurai oleh mikroba di dalam tanah dan membutuhkan waktu puluhan hingga jutaan tahun agar bisa hancur terurai. Contohnya adalah kertas, misalnya kertas koran, majalah bekas, buku tulis, truk ATM, karcis parkir, dan lain sebagainya. Kemudian plastik dan styrofoam. Ada kantong plastik, botol air mineral, ember bekas, botol sabun, toples plastik, dan sebagainya. Ada juga sampah non-organik yang berasal dari logam, contohnya kaleng minuman, kaleng biskuit, panci bekas, dan wajan bekas. Termasuk juga sampah non-organik yang berasal dari gelas atau kaca, misalkan botol minyak wangi, botol obat, piring atau gelas yang pecah, toples kaca, botol sirup, dan cermin. Sampah dan masalah lingkungan. Sampah yang dihasilkan setiap hari, jika dikumpulkan pasti jumlahnya sangat banyak. Kadang kita berpikir, saat sampah dibuang ke tempat sampah di luar rumah, maka masalah sampah akan selesai. Sampah-sampah itu akan diangkut oleh petugas kebersihan, kemudian dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Padahal, setelah sampah itu dibuang, kita pasti akan menghasilkan sampah lagi. Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir akan semakin bertambah. Jika tempat pembuangan akhir sampah tidak dapat lagi menampung sampah, maka muncullah masalah. Mengelola sampah di rumah. Masalah sampah adalah masalah kita bersama yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah yang muncul akibat sampah, perlu dilakukan upaya-upaya. Salah satunya dengan mengelola sampah di rumah. Berikut ini cara untuk menanggulangi sampah di rumah. Yang pertama, sampah dipilah. Pisahkan sampah yang mudah busuk dan sampah yang tidak mudah busuk. Lalu, sampah dibuat kompos. Sampah yang mudah busuk seperti sampah sisa makanan dan sayur-sayuran dapat diolah menjadi pupuk kompos. Berikutnya, sampah didaur ulang. Sampah yang tidak mudah busuk dapat digunakan kembali
dengan cara diolah menjadi barang yang dapat digunakan lagi atau dijual untuk digunakan ulang oleh orang lain. Berikut ini salah satu cara mengelola sampah menjadi kompos. Yang pertama, mengumpulkan sampah organik basah, yaitu sisa sayur dan buah, serta sampah organik kering, dedaunan, dan rumput kering. Nah, sampah tersebut potong menjadi ukuran yang kecil-kecil. Langkah kedua, mencampurkan sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil dan kotoran kambing dengan perbandingan 2:1. Lalu, siapkan 10 ml larutan bakteri E4, bisa dibeli di toko pertanian ya, atau kalau tidak ada, gunakan larutan gula secukupnya. Langkah selanjutnya, bersihkan sampah organik yang sudah dicampur larutan E4, lalu campur hingga merata sampai bahan menjadi basah. Langkah yang kelima, pupuk kompos yang sudah dicampur lalu dimasukkan ke dalam bak penampungan atau karung. Proses fermentasi dari bahan hingga pupuk siap digunakan sekitar 2-3 bulan. Untuk mempercepat prosesnya, bisa mencampur kembali bahan tersebut dengan percikan air setiap 2 minggu sekali. Setelah proses tersebut selesai, pupuk kompos siap digunakan. Alhamdulillah, tuntas sudah pembelajaran kali ini tentang pengelolaan sampah. Semoga sampah di sekitar kita bisa lebih bermanfaat karena sudah kita kelola. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Menebar ilmu, menuai manfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.